Bentar nih. Kurang gimana gitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yardah. Amma ba'du. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi dan Umi, alhamdulillah pada kesempatan ini pada tanggal 21 Juli 2020 kita dapat berkumpul walaupun dengan sebuah aplikasi yang kita gunakan yaitu dengan video conference dari Zoom. Mudah-mudahan di dalamnya kita bisa mendapatkan keberkahan serta ketenangan dalam berada di pertemuan ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, abi dan umi yang saya hormati dan yang saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk bisa membuka pertemuan ini dengan sama-sama kita mendengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Ibrahim Nur Hanif. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahu li an aqra'a lakum safhatan min ayat Al-Qur'an surah Al-Hasyr min ayat 17. Saya akan membaca surat Al-Hasyr dari ayat 17 sampai selesai. Sebelumnya saya ingin mengingatkan apabila dibacakan kepada kita Al-Quran, hendaknya tanggalkan yang lain dan mendengarkan dengan saksama bacaan Quran tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur
نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هذا مني شكرا جزاكم الله خيرا. Oke, terima kasih jazakallahu khair Ustaz Ibrahim Nur Hanif yang telah membacakan surat Ali Imran kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita menyimaknya kita mendapatkan keberkahan serta mendapatkan pahala yang juga dari Allah Subhanahu wa taala. Abi dan Umi, sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, bagaimana kabarnya semua? Mohon maaf jika suara semuanya di-mute. Mungkin bisa menjawab pertanyaan saya di chat, bagaimana kabarnya? Tulis di komentar. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak, Abi dan Umi selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga kabar Ananda sekalian di rumah? Semoga dengan situasi yang seperti ini Ananda sekalian masih bisa tetap fokus, masih senantiasa semangat dalam belajar. Karena belajar pada hakikinya adalah tidak pernah mengenal waktu, tidak pernah mengenal tempat, tidak pernah mengenal situasi apapun. Kita belajar, niatkan hati kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan ilmu akan kita dapat. Baik teman-teman sekalian, Ibu, Bapak, Abi, Umi, Ananda sekalian, mungkin kita langsung ke acara inti kita, yaitu pengenalan profil Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Kepala Sekolah Ustadz Agus Haryono MM. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang pada mana hari ini khususnya sekolah hadir untuk para ananda dan juga untuk para orang tua kelas 7 atau rekan-rekan yang baru bergabung di Al-Hudan Islamic School 2 Bekasi di tingkat Junior High School atau SMP. Ahlan wa sahlan kepada Abi dan Umi yang sudah berkenan untuk mengikuti rangkaian acara MPLS via daring ini, dan mohon bersabar kepada para ananda, adik-adikku baik ikhwan maupun akhwat yang nanti sesaat lagi setelah kegiatan ini berlangsung, wali kelas dari kemarin, hari ini, siang nanti sampai esok, sampai siap untuk KBM, terus menyapa di grup-grup kelas melalui video conference ataupun melalui WA. Syukron kepada teman-teman yang sudah bergabung di rapat akbar untuk kelas 7 ini, baik wali kelas, struktur pimpinan, dan juga rekan-rekan asatiz ataupun asatizah. Fokus pada masa pengenalan lingkungan sekolah Al-Hudan Islamic School 2 Bekasi tahun pelajaran 2020-2021 pada hari Selasa 21 Juli 2020. Di slide selanjutnya saya akan sedikit memaparkan terkait dengan identitas sekolah Al-Hudan Islamic School 2 Bekasi. Tepatnya sekolah kami beralamat di Jalan Alindaraya nomor 1, Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, masuk dalam teritori Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kami di bawah naungan Yayasan Bina Insan Bekasi Utara, di mana yayasan tersebut merupakan notabene dari pembentuk cikal bakal kajian yang ada di wilayah Skup Bekasi Utara, bahkan di Kota Bekasi. Jadi Bapak Ibu yang sudah sering kali familiar dengan kajian-kajian di Sumarekon ataupun di Al-Hudan sendiri, di balik layar ini teman-teman yayasan yang mensukseskan program tersebut, dan mudah-mudahan terus istiqomah dakwah di kajian ini, juga mensupport untuk pendidikan di Al-Hudan Islamic School 2 Bekasi. Baik, luas lahan yang sekarang ada kurang lebih 3.500 meter persegi. Kami terdiri dari 3 unit. Pada tahun ini, alhamdulillah sudah 3 unit, TK, SD, dan juga SMP. Untuk TK, sudah ada 2 rombel dan terdiri dari hampir kurang lebih 30 siswa. Tahun kemarin TK sudah berdiri, jadi Abi dan Umi bila mana ada adik-adik dari pada kakak-kakak yang disekolahkan di sini, silahkan di tahun ajaran baru nanti bisa bergabung untuk ke taman kanak-kanak ataupun ke SD yang sudah lebih dahulu kita berdiri di tahun 2015. SD ini paling besar kuotanya, kita ada hampir 500 kurang 2 orang jadi ya, 498, hampir 28 rombel. Dan terakhir SMP.
SMP kita ada hampir update sekarang 113 yang terdiri dari 6 rombel. Kurang lebih 4 tahun lalu kita berdiri, berarti sudah ada 1 lulusan untuk SMP, dan nanti kita lihat data-data lulusannya untuk SMP sendiri. Alhamdulillah SMP kita bagi menjadi 2 rombel dalam 1 tingkatan. Berarti ada ikhwan dan juga ada akhwat. Kita konsisten menjaga keistiqomahan di masing-masing kelas dan kuota jumlah muridnya. Baik, tak luput pula kita mempunyai kekuatan tenaga karyawan ataupun tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang terdiri dari 45 tenaga pendidik dan 6 tenaga kependidikan. Dan mudah-mudahan rasanya tahun ini proses pengawalan yang sangat cukup dari teman-teman untuk mensukseskan KBM di tahun ajaran baru ini, baik via online ataupun via tatap muka nantinya. Slide selanjutnya, Abi dan Umi perlu paham atas visi dan juga misi yang dibentuk dari Al-Hudan Islamic School 2 Bekasi. Tidak perlu saya bacakan, tetapi tetap ada inti-inti materi yang perlu saya jelaskan. Hampir sebagian besar mayoritas kita berbalut kepada diniyah. Jadi Al-Hudan Islamic School 2 Bekasi ini lengkapnya itu sintesa dari kurikulum kepesantrenan, kurikulum kedinasan, dan juga kurikulum satu lagi internasional untuk kitab-kitab yang memang dipakai untuk teman-teman di IC2 yaitu di SD. Baik, di SMP kita memadukan kurikulum antara kepesantrenan yang hampir menjadi mayoritas kurikulum SMP dan juga kurikulum kedinasan. Baik, salah satunya kita di misi yang pertama adalah prosesi pelayanan prima yang berkualitas. Ini lagi-lagi pelayanan. Jadi saya mengedepankan kepada para guru dan juga para pegawai bahwasanya ketika ada kendala dari wali murid, silahkan dengan sigap, dengan fast respon untuk menanggapi proses-proses atau kendala-kendala yang sedang terjadi. Bila mana bisa disegerakan, dituntaskan, tafadhol. Tetapi bila tidak, silahkan dikonsultasikan kepada tingkatan yang lebih tinggi. Di antaranya juga kita mencetak para hafiz di tingkat tertentu. Ada juga yang kelas 7 ataupun kelas 8 sudah mencapai 5 bahkan 10 juz, bahkan memang dari awal masuk mereka sudah punya hafalan. Tetapi ada juga yang masih dasar, insya Allah kita akan bina di sini. Baik ya. Dan di antaranya salah satunya kita juga berorientasi kepada profesionalisme. Maka dari itu orientasi dan juga bersaing dalam khalayak ramai, dalam artian kita juga tidak memungkiri kualifikasi pendidikan umum tidak kita tutup sebelah mata, dan insya Allah dalam hal ini kurikulum yang mengejawantahkan dalam jadwal pelajaran sudah termaktub. Baik, slide berikutnya ini yang kita ekstraksi ke dalam beberapa output dari siswa yang nanti akan lulus, yaitu adalah standar kompetensi lulusan. Tertera bahwasanya ada data yang dikualitatifkan atau ada yang dikuantitatifkan, ada yang bisa diukur dan ada yang bisa dilihat kualitasnya, gitu ya. Ada yang tidak terukur. Di antaranya yang kita lihat kualitasnya yaitu akidah yang sahih, kesadaran beribadah, memiliki adab dan akhlakul karimah. Sebetulnya kalau saya boleh buka dalam forum ini, keberhasilan output ini bukan saja dari janji kami sebagai pihak sekolah, tetapi suksesi pendidikan ada 3 output di sini yang berperan: sekolah, siswa, dan juga orang tua. Sekali lagi, kalau hanya sekolah yang berperan dan siswa, ini rasanya masih belum cukup, dan mudah-mudahan bantuan, supportnya, semangatnya, motivasinya daripada Abi dan Umi di rumah untuk bantu mensinergikan suksesnya pendidikan dari anak per anak atau individu per individu di SMP kita. Baik, di antaranya data-data yang bisa kita ukur yaitu ada hafal Al-Quran untuk jenjang SD dari 1 sampai 6
kelas 1 sampai kelas 6 kita coba mengasumsikan di angka 4 juz. Kenapa? Karena memang kita akan coba lakukan pengulangan, pembenaran bacaan. Bila mana lebih dari 4 juz, silahkan, tidak kita batasi. Tetapi mayoritas, rate-nya itu di average 4 juz. Begitupun SMP. Per tahun kita coba targetkan 1 juz, sehingga kalau jenjang SD dan SMP itu ada hampir 7 juz. Tetapi kalau untuk SMP saja, ini hampir 3 juz. Baik, di antaranya ada penguasaan bahasa Arab ataupun bahasa Inggris. SMP rasanya wajib menguasai 2 bahasa tersebut dan nanti akan coba dipandu oleh teman-teman para koordinator ataupun para walas yang akan coba mensukseskan di 1 tahun ini bagaimana target-target ketercapaian pembelajaran. Dan terakhir, lulus UN di atas standar nasional. Tahun ini, tahun perdana, Bapak Menteri Pendidikan, Mas Nadiem Makarim, mengemukakan bahwa UN ini bermetamorfosa menjadi ujian satuan pendidikan atau USP. Kalau Bapak Ibu perlu ketahui bagaimana prosesi pengukuran USP tersebut, inilah yang kita perlu lihat. Jadi standar kompetensi lulusan di masing-masing sekolah yang akan dijadikan indikator kelulusan. Sehingga dari akidah yang sahih hingga lulus UN di atas standar nasional, ini adalah salah satu variabel penting dalam hal kompetensi lulusan yang ada di Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi. Maka dari itu, ketika nanti anak-anak berlanjut ke kelas 9 atau mendekati prosesi kelulusan, silahkan dilihat. Silahkan dilihat secara teliti bagaimana kondisi psikis anak saya terkait dengan bagaimana akidahnya, bagaimana kesadaran dalam beribadahnya, bagaimana adab akhlaknya, dan sebagainya. Silahkan dicek kembali, bila mana sekiranya masih ada kekeliruan, masih ada kekurangan, silahkan. Jangan sungkan-sungkan di tahun ini pun konsultasi dengan para wali kelas. Kami tidak sungkan-sungkan juga membuka forum dialog untuk kepada para orang tua nantinya. Begitupun para koordinator akan mengukur dari tingkat bagaimana baca tulis, bacaan Qur'annya, bagaimana hafalannya, bagaimana penguasaan bahasanya, baik Arabik maupun Inggris, dan terakhir yaitu pengetahuan bahasa umumnya. Baik, itu adalah standar kompetensi lulusan. Pada slide berikutnya, ini adalah salah satu prestasi sekolah yang sudah dicapai selama 2-3 tahun belakangan ini. Alhamdulillah ini perpaduan dari SD dan SMP. Saya kolaborasikan dari SD dan SMP, dan alhamdulillah di sini kami sudah coba bantu mewarnai dalam festival-festival yang diadakan di Bekasi Utara, di Kota Bekasi maupun di Jabodetabek. Di antaranya untuk program dinia, terutama Al-Quran, lagi-lagi Al-Quran kita dahulukan, kita utamakan, dan kita prioritaskan. Terakhir 1 tahun lalu kita coba bantu mengkondisikan di Afisena, di sekolah Afisena, kita juara umum Al-Quran, juara 1, juara 2, dan juga untuk pertama kali kita menginduk ke dinas di Bekasi Utara untuk skup SD, kita langsung masuk ke dalam peringkat 2 di antara 14 sampai 18 sekolah yang ada di gugus 1. Lalu kita pun coba ikut di tryout yang diadakan di Al-Azhar, hampir 64 sekolah, kita 4 besar dan cukup membanggakan. Rasanya teman-teman di tahun lalu dan mudah-mudahan tahun ini pun selalu istiqomah menjaga rata-rata nilai dari standar kompetensi lulusan. Di bidang olahraga kita ada panahan yang memang masuk ke dalam ekstrakurikuler, lalu ada karate juga. Dan di umum kita ada lomba cerdas cermat, lomba cepat tepat gitu ya, yang diadakan oleh Ibnu Hajar Festival di Cibubur tahun lalu. Baik, ini adalah rangkaian prestasi sekolah yang kita ukir 2-3 tahun belakang. Dan Bapak Ibu, pada slide selanjutnya kita masuk dalam struktur organisasi sekolah. Ini adalah kekuatan kami di 1 tahun ke depan. Kita melaksanakan proses belajar jarak jauh maupun tatap muka, dan di sini saya dibantu oleh tim yang sangat kokoh dan solid tentunya di masing-masing lini, yang mana mereka menguasai bidang atau keilmuan di masing-masing keilmuan.
Baik, di antaranya pun nanti saya akan coba bantu perkenalkan wali kelas dari 7A maupun 7B. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk membacakan isi daripada struktur tersebut. Nanti saya minta waktunya untuk memperkenalkan diri dari masing-masing rekan-rekan yang memang pada hari ini hadir di forum ini, agar Bapak Ibu bisa melihat mana wakil kurikulum, mana wakil kesiswaan, mana koordinator Al-Quran, mana koordinator konseling, dan mana wali kelas 7A, wali kelas 7B, dan sebagainya. Baik, saya mulai dari struktur organisasi sekolah. Untuk skop kepala sekolah di emban saya sendiri. Lalu saya ditemani dalam hal bidang tenaga kependidikan, yaitu ada 2 sayap, di kanan dan di kiri. Di kanan ada tim tata usaha yang diampu oleh dua ustazah, yaitu Ustazah Sumari dan Ustazah Linda Khairiyah. Mereka berdua yang akan mensukseskan program pendataan, sukseskan program KBM dan sebagainya untuk hal-hal administratif yang sifatnya administratif. Tahun ini Bapak Ibu masih berinteraksi dengan mereka. Insya Allah masih ada pembagian Al-Quran kalau tidak salah, ada pembagian seragam yang memang masih terus dijadwalkan, nanti akan terus bertemu dengan mereka. Baik ini tata usaha, dan di samping sebelah kiri, di sayap sebelah kiri, di sini ada bendahara. Ada Ustazah Tati Ismiah yang memang seringkali sudah masuk ya di grup kelas Bapak Ibu, dan alhamdulillah beliau pun sudah sangat familiar mungkin ya dengan para wali murid. Baik, dan di sini saya dibantu oleh 2 tim, sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan saya ada tim kurikulum, nanti ada Ustazah Dinda Maulina Sution yang memang membawahi tim kurikulum baik wali kelas maupun para koordinator baik Arab, Al-Quran, PIC 2 maupun koordinator UN atau USP atau kelas ujung. Lalu di tim kesiswaan, di sini ada yang menerjemahkan program-program kesiswaan, ada koordinator kesiswaan dan juga ada konseling. Ada kendala-kendala dalam hal pembelajaran, silahkan nanti bisa menghubungi bagian konseling. Baik, saya perkenalkan satu persatu, nantinya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengenal lebih jauh. Di kurikulum ada Ustazah Dinda dan dibantu oleh koordinator bahasa Arab Ustaz Ibrahim, yang mana tadi sudah Bapak Ibu kenal. Nanti beliau akan memperkenalkan diri lagi yang menjadi sari tilawah. Lalu ada koordinator Al-Quran, ada Ustaz Doni yang tadi menjadi host kita gitu ya. Ada koordinator TIC 2, ada Ustaz Sobirin, ada koordinator UN atau USP, ada Ustazah Putri Basmalah. Lalu di bawah saya bagian sayap sebelah kiri ada bagian kesiswaan, yaitu Ustaz Fadli Sal Arif. Ustaz Fadli di sini memang formnya di SMP tahun lalu. Tahun ini beliau memegang kelas ujung juga di SD dan SMP juga. Di bawah beliau ada kesiswaan dan ada konseling. Ada Ustaz Hasan dan juga ada Umi Khairiyah. Baik, untuk tim struktural. Dan di bawah tim kurikulum ada lintas kelas. Di sini ada wali kelas 7A dan 7B. Wali kelas 7A ada Ustaz Abdul Hadi yang sudah ada di dalam lingkaran forum ini. Insya Allah beliau nanti akan memperkenalkan diri. Fungsinya jadi para umi atau abi yang siswanya ada di 7B bisa mengenal wali kelas sebelahnya. Begitupun wali kelas di 7B, Ustazah Naufal Afifah, beliau akan berkolaborasi dengan Ustazah Uri yang pada 3 bulan ini memang sedang adakan cuti ya, cuti karena habis proses persalinan. Dan insya Allah Ustazah Afifah akan membackup Ustazah Uri dalam hal perwalian atau perwali kelasan selama 3 bulan bahkan sampai 6 bulan ke depan. Baik, rasanya cukup jelas dan mudah-mudahan waktu dan tempat Anda persilahkan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri kepada para orang tua siswa. Tafadhol dimulai dari Ustazah Dinda. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Umi dan Abi. Perkenalkan saya Dinda Naulina Sufyon. Alhamdulillah insyaallah tahun ini diamanahkan mendampingi kurikulum di Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi. Seperti Umi dan Abi ketahui, pembelajaran kita di tahun 2020-2021 dihiasi dengan keunikan, yaitu metode belajar blended learning atau pembelajaran yang menggabungkan, mengkombinasikan kelas daring maupun luring. Kelas menggunakan sistem online dan tatap muka melalui jaringan udara, juga hubungan tatap muka langsung. Umi dan Abi, insya Allah kami akan mendampingi, mengawal teman-teman, seluruh guru dan staf untuk mewujudkan pembelajaran yang optimal bagi anak-anak kita. Ada 4 fungsi kompetensi guru yang kami harapkan dapat kami wujudkan tahun ini. Di antaranya keprofesionalan para guru, kemampuan guru dalam meningkatkan kompetensinya di bidang pedagogi, kemampuan sosialnya dalam mengusung motivasi anak-anak untuk mampu terus belajar, juga fungsi kepribadiannya yang kelak menjadi teladan bagi anak-anak kita. Umi dan Abi, jenjang SMP merupakan jenjang yang kritis, di mana anak-anak melihat situasi sosial, kemudian menyerap dan menjadikan anak-anak memiliki kepribadian yang utuh sebagai mukmin yang kafah, yang kelak di kemudian hari diizinkan oleh Allah menjadi penjaga Al-Quran di masa yang akan datang dengan kepribadian yang soleh dan solehah, insya Allah. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan selamat belajar di tahun pelajaran 2020-2021 bersama Sekolah Al-Wildan Islamic School 2. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada Ustazah Dinda sudah memaparkan sedikit banyak terkait kurikulum untuk 1 tahun ke depan. Berikutnya ada tim kesiswaan, yaitu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz Fadlisal Arif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama ini Abi perkenalkan nama Ana di sini biasa dipanggil Ustaz Fadil. Insyaallah Ana diamanahkan di Al-Wildan 2 Bekasi di bagian kesiswaan. Misi di kesiswaan insyaallah yang pertama kita akan membuat siswa itu menyadari kesadaran untuk beribadah. Sesuai visi-misi sekolah. Yang kedua, berperilaku yang baik terhadap keluarga maupun di lingkungan sekolah. Itu tujuan yang pertama kami untuk bagian kesiswaan. Insya Allah apa yang dikerjakan Umi Habib, insya Allah juga kita akan kerjakan dan amanahkan. Umi Habib di dalam PJJ ini dari jauh, insya Allah kesiswaan akan hadir untuk mendidik anak di bagian adab. Dan nanti wali kelas akan mengirim setiap harinya tentang mutabaah siswa, yang dimana siswa di sini kita lihat tentang kedisiplinannya, tentang berperilakunya, tentang kebersihannya, tentang adabnya yang akan dilakukan di rumah. Insya Allah kesiswaan akan hadir walaupun di PJJ, dan insya Allah juga akan hadir di bagian kesiswaan walaupun nanti normal. Itu saja bagian kesiswaan tugas dan fungsinya. Saya kira bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron kepada Ustadz Fadli. Jadi 2 orang tersebut, Ustazah Dinda dan Ustadz Fadli, yang akan mendampingi saya dalam hal suksesi program pembelajaran
baik luring maupun daring. Nah, Bapak Ibu perlu tahu, daring itu istilah daring dalam kependidikan sekarang ini, daring itu dalam jaringan, luring itu luar jaringan. Nanti teman-teman Walas akan membantu menjelaskan. Ada istilahnya PJJ. Apa itu PJJ? Pembelajaran jarak jauh, atau disebut juga dengan online gitu ya. Jadi nanti ada istilah Walas yang akan lebih detail menjelaskan istilah-istilah kependidikan yang memang berapa bulan ke depan kita harus paham gitu ya. Baik siswa maupun orang tua murid, mudah-mudahan bisa mengikutinya. Baik, di kurikulum dan juga di kesiswaan itu diperbantukan oleh tim koordinator yang akan membantu sukseskan program dari masing-masing lini. Di kurikulum kita ada 4 para koordinator. Di situ ada Ustadz Ibrahim, Ustadz Doni, Ustadz Sobirin, dan juga Ustazah Putri Basmalah. Waktu dan tempat Anda persilahkan kepada Ustadz Ibrahim untuk suksesi bahasa Arab selama 3 tahun ke depan akan seperti apa, ataupun dalam PJ ini. Tafadhol waktu dan tempat Ustadz. In Arabic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ismahuli an u'arrif nafsi wajahi fi al-wildan al-islamiyah Thaniyah Bekasi. Mungkin saya akan bil Indonesia kayak jami'an. Syukran Abi Umi yang telah berpartisipasi dalam acara rapat ini. Ana ingin memperkenalkan di sini di Al-Wildan tahun ini, alhamdulillah dengan izin Allah Ana diamanahkan untuk membantu suksesi program bahasa Arab yang ada di Al-Wildan 2 Bekasi. Besar harapan Ana dan teman-teman di sini bahwa mudah-mudahan pengajaran kita 3 tahun ke depan, terutama di SMP, bisa berjalan dengan baik, terutama di bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini sangat penting, terlebih kita sebagai umat Islam, bahkan yang membuat kita terpacu untuk mendidik anak-anak generasi sekarang dan generasi selanjutnya agar bisa memahami bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, bahasa agama Islam. Ada salah seorang ulama yang mengatakan al-lughatul arabiyyatu minad din. Sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk dari agama. Wa ma'rifataha wajibun, fardun wajibun. Dan mengetahuinya, mempelajarinya itu wajib. Kenapa wajib? Karena tidak akan dimengerti Al-Quran, itu tidak akan dimengerti. Dan literasi-literasi bahasa Arab seperti buku-bukunya, pelajaran-pelajarannya, fikih, syariah-syariahnya ditulis dengan bahasa Arab. Dan bagaimana kita memahami Al-Quran, memahami agama, sedangkan kita tidak paham bahasa Arab. Yang pertama, mungkin kita akan memotivasi anak-anak, juga kepada guru-guru, mudah-mudahan semuanya bisa menguasai bahasa Arab, meskipun tidak terlalu hebat, kita tidak muluk-muluk di sini, paham dengan Al-Quran, tahu artinya, tahu apa yang dia baca, itu sudah cukup. Dan tidak pula kami mohon untuk Abi dan Umi agar senantiasa memotivasi anak-anaknya agar lebih rajin lagi dalam belajar, terutama belajar bahasa Arab yang tadi saya sebutkan ini, karena ini pelajaran yang sangat penting. Jazakumullah khairan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Ana ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustaz Ibrahim, beliau koordinator bahasa Arab yang memang stay di sekolah. Jadi waktu dan tempat beliau banyak sekali di sekolah waktunya, dan mudah-mudahan bila mana ada Bapak Ibu yang ingin konsultasi lebih jauh terkait dengan program bahasa Arab ini bisa langsung menuju ke beliau ataupun ke teman-teman di kurikulum. Syukran kepada Ustaz Ibrahim. Dan sekarang ini salah satu program unggulan kita, Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bagaimana cara menghafal, dan bagaimana cara membedakan makhraj hurufnya. Dan di sini sudah ada mas'ulnya, sudah ada koordinatornya, yaitu Ustadz Doni Firmanto. Tafadhal Ustadz Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Doni Firmanto. Saya biasa dipanggil oleh teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, dan anak-anak didik saya dengan sebutan Mas Doni. Di sini saya diamanahkan oleh sekolah untuk bisa menjadi atau membimbing teman-teman sekalian dalam proses atau program Al-Quran. Visi kami di Al-Quran yaitu adalah mencetak generasi yang hafiz, mutqin, dan amali, yang memiliki tilawah yang bagus, hafalan yang lancar, pemahaman yang memadai, dan akhlak yang mulia yang terpaparkan, yang dijelaskan oleh Al-Quran melalui pembelajaran tahfiz yang terarah dan terukur. Perlu diketahui bahwasanya SMP memiliki target di Al-Quran yaitu 3 juz yang baru, dari kelas 1 baru, kelas 2, kelas 3 yaitu adalah 3 juz goal akhirnya. Adapun yang lanjutan dari SD dan masuk ke dalam SMP Al-Wildan itu memiliki target sekitar 6 juz. Misi kita di Al-Quran adalah melaksanakan pembelajaran tahsin dan tahfidz yang intensif dan memberikan pemahaman tentang kosakata dan makna ayat, memberikan bimbingan dan pembinaan akhlak melalui tafsir dan tadabbur, bersinergi dan menguatkan silaturahmi dengan pondok-pondok tahfidz Indonesia, terutama yang berada di wilayah Bekasi se-Jawa Barat. Para ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasanya membaca Al-Quran itu sangatlah menjadi kepentingan dalam agama Islam. Apalagi kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah yang wajib dan harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Jazari, man lam yujawwidil Qur'ana asim. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saya mohon doa, saya mohon supportnya dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian agar bisa sama-sama mensukseskan program Al-Quran di Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi dengan baik dan benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kepada dua koordinator ini ya, kita di bidang kurikulum, Ustaz Doni dan Ustaz Ibrahim sudah memperkenalkan diri. Sekarang ini tim umum di koordinator kurikulum, ada English atau PIC 2-nya dan juga nanti ada program yang pelajaran umum, pelajaran yang di-UN-kan. Baik, untuk program English, Fadal Mr. Kita memanggil beliau Mr. SBR.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Mr. Sobirin, but people call me Mr. SDR. And to be honored, here I'm as a coordinator PIC2 for the English subject. Okay, now I translate to Indonesia. Nama Mr. itu Muhammad Sobirin dan biasanya dikenal dengan Mr. SBR. Siswa dan teman-teman memanggilnya Mr. SBR. Dan Mr. sini diamanahkan untuk mengajar bahasa Inggris ya untuk junior high school dan elementary school. Target atau pencapaian untuk pelajaran bahasa Inggris adalah students are able to speak English, especially for introduction and for speaking with others. Jadi targetnya adalah untuk berbicara, belajar bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Dan insya Allah akan diimplementasikan ketika ada tamu atau ketika akan ada native speaker. Insya Allah di Aulidan akan ada tiap bulan native speaker sebagai ajang untuk pelatihan, untuk melatih diri kita lebih percaya diri untuk menggunakan bahasa Inggris. Insya Allah di Aulidan kita memiliki native speaker seperti Mr. Khalid dan Mr. Ma'ruf, Dr. Ma'ruf. Insya Allah kita akan bersama-sama belajar dengan beliau agar apa? Agar kita bisa ke depannya menggunakan bahasa Inggris untuk di masa depan. Baik, itu saja. I think that's all. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustaz Sobirin sudah memaparkan sedikit tentang bahasa Inggris, bagaimana program yang akan digagas di SMP selama 3 tahun ini atau bahkan 1 tahun ini. Nanti secara terperinci akan diterjemahkan ke dalam guru mata pelajaran. Baik, di sisi lain kita mempunyai pelajaran umum ataupun suksesi ujian nasional atau USP di mata pelajaran yang di-UN-kan. Kepada Ustazah Putri Basmalah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustazah ucapkan selamat datang di Aulidan 2 Bekasi pada anak-anakku kelas 7 terutama. Selamat bergabung bersama kami. Insya Allah untuk kedepannya kalian akan mendapatkan pengajaran atau pembelajaran jarak jauh yang insya Allah nyaman dan juga inovatif. Baik, Ustazah akan memperkenalkan diri. Nama Ustazah Putri Basmalah, biasa dipanggil Ustazah Putri. Ustazah akan mengajarkan 2 mata pelajaran, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Jadi di sini Ustazah sebagai koordinator untuk USP, di mana USP adalah mengganti ujian nasional. Namanya dirubah karena mulai tahun ini sudah tidak ada lagi ujian nasional. Insya Allah USP ini akan fokus kepada kelas 7, kelas 6 dan juga kelas 9. Karena kelas 6 ada 2 rombel dan kelas 9 pun ada 2 rombel. Di sini insya Allah akan ada strategi-strategi pembelajaran yang diberikan kepada para siswa untuk mendapatkan pencapaian nilai yang maksimal. Sebagaimana tahun ini pun hasil ujian satuan pendidikan sudah mendapatkan alumni Aulidan 2 kemarin yaitu kelas 6 dan 9 sudah mendapatkan hasil yang baik, dan insya Allah Ustazah bersama nanti Ustadz dan Ustazah yang lain di kelas 7 terutama akan membantu kalian dan juga akan mengawal Ummahat dan juga Abi di rumah untuk bisa terus memotivasi anak-anak agar mendapatkan nilai ujian satuan pendidikan yang maksimal. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, syukron kepada teman-teman di bidang kurikulum. Ini sudah lengkap, sudah ada Al-Quran, ada bahasa Arab, diniyah, dan juga di umum ada English dan juga ada pembelajaran umumnya sudah dipaparkan. Dan sekarang dimensi kesiswaan di situ ada 2 orang, yaitu ada Ustadz Hasan sebagai koordinator kesiswaan dan juga ada Ustazah Umi Khairiyah yang akan berkenalan, menegur sapa kepada para orang tua. Tafadhol, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Baiklah, bagaimana kabarnya anak-anak semua? Selamat datang di Al-Huda Islamic School 2 Bekasi. Perkenalkan, nama Ustadz adalah Ustadz Hasan Bin. Di Al-Huda ini biasanya Ustadz dipanggil dengan sebutan Ustadz Hasan. Di sini Ustadz diamanahkan oleh Al-Huda Islamic School 2 Bekasi sebagai koordinator kesiswaan. Yang mana di sini Ustadz akan mensukseskan program dari ekstrakurikuler yang pertama, yang kedua adalah Rihla, yang ketiga adalah Akhirus Sanah, insya Allah. Jadi di sini Ustadz akan membantu wakil kesiswaan dalam mensukseskan program tersebut. Jadi selamat datang. Kembali Ustadz ucapkan kepada Anda semua, selamat bergabung di Al-Huda Islamic School 2 Bekasi. Syukran jazakallahu khairan katsira. Oke, itu saja dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, syukran kepada Ustadz Hasan. Beliau yang menerjemahkan kegiatan-kegiatan dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi tak lengkap di kesiswaan kalau sudah ada program-program kesiswaan, tetapi terkait dengan konsultasi ketika siswa-siswa tersebut mengalami kendala dan sebagainya, di sini kita butuh tim, yaitu tim konseling, dan mudah-mudahan bisa membantu proses-proses permasalahan, proses-proses yang terjadi saat KBM daring maupun saat KBM tatap muka. Silakan, ini perkenalan struktur terakhir, yaitu Umi Khairiyah sebagai koordinator bagian konseling waktu dan tempat. Kami persilahkan kepada Ustazah Umi Khairiyah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, Umi, dan anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah kita beryakin ini kita dipertemukan oleh Allah dalam acara MPLS. Izinkan saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Umi Khairiyah, biasa disapa dengan Ustazah Khairiyah. Saya di sini sebagai konseling atau BK. Bimbingan konseling di sekolah adalah konselor, bukan sebagai polisi sekolah, dan tidak menjadi momok bagi siswa-siswi. Jadi insya Allah kami akan membimbing siswa-siswi dalam pengembangan diri sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat. Di samping itu, kami juga akan memberikan bimbingan dan juga solusi kepada siswa-siswi yang bermasalah. Demikian. Selamat datang anak-anak di Al-Huda Islamic School 2 Bekasi. Selamat datang dan selamat menuntut ilmu. Apapun keadaan kita saat ini, tetaplah belajar dengan semangat. Tidak ada alasan untuk berhenti menuntut ilmu. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Umi Khairiyah untuk menutup prosesi perkenalan dari struktur organisasi di Al-Wildan ini. Dan terakhir saya akan memperkenalkan wali kelas. Di sini ada wali kelas, ada 2 sampai 3 orang walas di 2 kelas tersebut. Karena di akhwat nanti saya akan perkenalkan 2 orang ustazah, yaitu Ustazah Afifah dan Ustazah Urianti yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Baik, sebelum ke beliau berdua, dan saya akan perkenalkan Ustadz Abdul Hadi. Nah, beliau mengampu walas di kelas 7 Ikhwan. Tafadhol Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah pada seluruh wali murid dari 7A sampai kepada 7B, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Alhamdulillah dalam kesempatan berbahagia ini, mudah-mudahan komunikasi NPLS ini walaupun dengan sana sini penuh kekurangan menjadi komunikasi yang efektif, pertemuan yang pertama kali antara seluruh komponen-komponen lintas akademika Al-Wildan Al-Islamiyah kami seluruh lokasi dengan wali murid semuanya. Alhamdulillah. Yang kedua, mungkin dalam ilmu yang baru, tadi juga masih ada yang loading, ada yang masih lemot. Ya, kita bersahabat dengan ilmu baru ini, ya mudah-mudahan kedepannya itu lebih baik. Kenapa? Karena al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan proses, dengan belajar. Wal ilmu bitahallum. Dan kesabaranlah, menilai kesabaranlah hanya bisa diraih dengan bersabar pula. Oleh sebab itu para walas dan juga para wali murid dan juga para orang-orang yang terkait dimohon bersabar ketika nanti anak-anak didik kita dalam menimba ilmu nanti, insya Allah mereka juga bersabar karena kesabaran kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan, karena wali murid sudah kenal sama saya sebelumnya, sudah saling menyapa, dan bahkan saya sudah memberikan kuis kepada mereka. Ya, mereka berdiskusi, ya Ustadz, kami berdiskusi dengan anak kami, judul yang pantas untuk video di atas adalah sekian. Dan itu telah kami sampaikan. Terlebihnya mohon maaf, sekali lagi nama saya Abdul Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penutup dari perkenalan insya Allah akan kami hadirkan 2 orang ustazah, yaitu walas di kelas 7B. Kepada Ustazah Afifah dan Ustazah Wuri, waktu dan tempat kami persilahkan. Perlu diketahui Bapak Ibu, untuk kelas 7B, wali kelas 7B ini yang sebagaimana Ustazah Wuri karena beliau sedang posisi cuti, ini di PLT-kan atau di PJ-kan kepada Ustazah Naufal Afifah. Silahkan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di acara MPLS SMP Al-Wildan 2. Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelumnya Ustazah ucapkan selamat yang bergabung di SMP Al-Wildan 2 Bekasi. Ya, baik, Ustazah akan memperkenalkan diri. Nama Ustazah Kurnianti Putri Kenangan Sari, biasa dipanggil Ustazah Putri.
untuk menjadi wali kelas 7B. Ya. Qadarullah, Ustazah sedang cuti untuk beberapa bulan ke depan, dan namun insya Allah perwalian kelas 7B akan diwakilkan oleh Ustazah Afifah. Pada Ustazah Afifah, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Sebelumnya saya ini mengenalkan diri. Nama saya Ustazah Afifah. Nama saya Ustazah Naufal Afifah. Di sini saya akan insya Allah akan mengajar pelajaran ilmiah termasuk bahasa Arab dan Al-Quran. Dan insya Allah juga saya akan membackup wali kelas 7B selama Fuzawuri ini melahirkan. Baik, syukuran kepada Ustazah Wuri dan Ustazah Afifah sudah memperkenalkan diri, dan selesai struktur organisasi yang saya paparkan di pertemuan ini. Mudah-mudahan para abi dan para umi bisa mengenal masing-masing meskipun panjang waktunya, dan mudah-mudahan bisa kita ingat-ingat ya, bisa kita ingat-ingat, dan bila mana ada kendala, ada konsultasi yang ingin dilakukan dari masing-masing keilmuan, silahkan kami dengan tangan terbuka, insya Allah kita coba bantu untuk buka ruang untuk konsultasi. Baik, untuk struktur organisasi sekolah nampaknya sudah cukup lengkap kami paparkan. Pada slide berikutnya, di sini adalah salah satu profil pengajar Al-Huda Islamic School 2 Bekasi. Di sini kita ada hampir tiga bagian. Yang pertama, kita ada fokus di native speaker. Kita bekerja sama dengan Al-Huda Pusat secara keseluruhan, bahwasanya yang pada 2-3 tahun belakangan ini ada Mr. Khalid dari England, yaitu untuk pembelajaran bahasa Inggrisnya yang nanti akan bertempur sapa dengan para siswa, baik nanti saat pembelajaran daring maupun saat tatap muka. Lalu ada Syekh Ahmad, ini beliau dan Syekh Muhammad untuk Al-Quran dan juga bahasa Arab yang akan terus meramaikan pembelajaran Al-Quran dan juga pembelajaran bahasa Arab. Dan terakhir Dr. Ma'ruf dari USA, ini untuk pembelajaran bahasa Inggris juga. Sehingga ada 3 rumpun keilmuan yang akan kita warnai dengan kehadiran natif, baik daring maupun untuk saat tatap muka nantinya. Lalu di dunia kita ada teman-teman di perguruan tinggi dan juga di mahat-mahat yang memang sudah mewarnai di prosesi pendidikan Al-Huda Islamic School 2 Bekasi ini. Ada dari teman-teman Libya, ada dari mahat-mahat wilayah seputaran Jawa Tengah, Jawa Barat, diantaranya Ibnu Taimiyah, lalu ada Imam Bukhari, ada Al-Irsyad dan sebagainya begitu ya. Dan mudah-mudahan makin sini makin banyak, semakin warna alma mater dari masing-masing pondok, sehingga saling mewarnailah kondisi dakwah yang ada di Al-Huda Islamic School 2 Bekasi ini. Tak luput pula untuk teman-teman umum, di mana di sini alumni lulusan perguruan tinggi yang mewarnai di Al-Huda Islamic School ini, diantaranya dari teman-teman perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta di bidang pendidikan maupun di bidang umum yang sudah siap untuk mengajarkan prosesi pembelajaran di 1 tahun ke depan. Baik, profil pengajar sudah. Pada slide berikutnya kita ada kurikulum pembelajaran. Mohon disimak baik-baik. Ini adalah sedikit banyak saya akan memaparkan kondisi keteknisan, dan mudah-mudahan Abi dan Umi bisa ikut menyimaknya. Baik, pada sosialisasi School from Home tahun pelajaran 2020-2021, dan insya Allah nanti slide-nya kami akan sharekan ke grup masing-masing kelas. Baik, di sini kita ada
bahasan-bahasan yang kita akan capai di sini. Di antaranya adalah kita bagaimana ibadah harian, bagaimana mata pelajaran yang kita paparkan, tata tertib selama from home ini, dan juga mutabaah harian digital. Dan rasanya Wala sudah mulai menyapa. Sudah mulai percobaan, sudah mulai trial, dan mudah-mudahan semakin biasa pada saatnya nanti kita melakukan KBM secara formal. Baik, di situ ada pembiasaan ibadah harian. Pada slide berikutnya ada pembiasaan ibadah harian, di mana pada sesi pagi hari ada absensi, lalu di siang hari akan ada pembelajaran, dan di sore harinya akan ada prosesi penugasan. Pada slide berikutnya, di situ pun kita menampilkan jadwal mata pelajaran, baik kelas kecil maupun kelas besar begitu ya, ataupun SMP. Nah, di antara nanti Bapak Ibu bisa menikmati slide-nya, nanti kita akan paparkan. Di antaranya SMP ada Al-Quran, ada mata pelajaran lain, dan juga ada setoran Al-Quran yang nanti muslim akan memandunya. Baik, slide berikutnya ada tata tertib, di mana memang kita mewajibkan siswa sudah stay pada mulai pukul 7.30 sampai nanti berakhirnya prosesi pembelajaran, dan juga memakai seragam. Sampai saat ini seragam masih terus proses, dan insya Allah secepatnya kami akan kabarkan bagaimana saat KBM belum memakai seragam, silahkan dikondisikan dengan seragam busana muslim, baik ikhwan maupun akhwat, silahkan dikondisikan masing-masingnya. Baik. Sebentar. Baik, di slide berikutnya kami meminta orang tua untuk bantu mengkondisikan dalam hal pembelajaran jarak jauh ini. Mohon bantuannya sekali lagi kepada para orang tua untuk bantu meminjamkan alat selulernya ataupun laptopnya, dan mudah-mudahan sudah ada instalasi WiFi di rumah guna kesuksesan belajar para wali murid. Dan kita juga tidak memaksakan, ketika memang ada juga mengakomodir orang tua yang memang belum bisa mengikuti proses daring ini, dan mudah-mudahan nanti Walas secara chat pribadi akan memberikan solusi demi solusi pada saat proses pelaksanaan KBM nanti. Baik, pada slide berikutnya pun kami menampilkan mutabaah harian. Mutabaah harian di sini di mana nanti secara Google Form, secara Zoho Form akan dipaparkan oleh para walas yang setiap hari tegur sapa lewat bagaimana ibadahnya, bagaimana membantu orang tua di rumah, bagaimana proses pembelajarannya, itu akan terus dimonitoring oleh kami orang tua siswa dan juga para guru. Baik, di slide berikutnya kita ada kalender akademik. Baik, di kalender akademik kita juga akan paparkan waktu libur, waktu belajar, waktu ujian, dan sebagainya sampai waktu rapotan. Mudah-mudahan sesuai dengan proses berjalannya KBM ini. Sehingga perlu diketahui, mudah-mudahan proses pandemi corona ini berakhir sampai penghujung tahun di 2020 ini, dan mudah-mudahan Januari ataupun di akhir tahun pelajaran ini kita sudah memulai pelaksanaan proses KBM secara tatap muka. Dan terakhir ini pesan kehidupan dari kami sebagai pembina di sini, bagaimana tentang catatan pendidikan melalui kerjasama pastinya antara 3 stakeholder, orang tua, anak, maupun siswa, mudah-mudahan bisa saling bersinergi. Dan cukup pada slide ini kita cukupkan untuk kurikulum pembelajaran. Baik, kita ke slide berikutnya. Terakhir, slide berikutnya di sini adalah kita suguhkan profil alumni SD. Ini diantaranya yang sudah saya inventarisir. Di sini ada beberapa lulusan-lulusan kami yang memang dalam 2 tahun sampai 1 tahun belakangan ini sudah mewarnai
rata-rata memang melanjutkan ke boarding. Rata-rata melanjutkan ke boarding, di antaranya ada Al-Wildan, ada Al-Irsyad, ada Imam Bukhari, ada Bin Baz, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Taimiyah, dan mahat-mahat lainnya seputaran Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Dan di antaranya di sini yang sudah lapor diri untuk SMP. Untuk SMP di sini ada teman-teman yang sudah melanjutkan ada ke pondok juga, dan juga ada ke sekolah negeri, baik MAN ataupun SMK negeri. Di antaranya ada Al-Wildan, ada Futurgate, ada SMA 2 Bekasi, ada MAN 1 Bekasi, ada SMK Telkom, ada SMK 11 Jakarta, dan Alhamdulillah UN kemarin di atas rata-rata hampir 8 average-nya. Mudah-mudahan tahun ini pun saat anak-anak kelas 9 bisa menjaga keistiqomahan dalam hal nilai, dan ini memudahkan prosesi untuk masuk ke jenjang berikutnya. Baik, di slide berikutnya kita ada target sekolah. Alhamdulillah selama unit berdiri berlainan, SD sudah mau berjalan 5 tahun, SMP sudah berjalan hampir 3 tahun. Di sini kami sudah merampungkan izin operasional, izin pendirian, dan akreditasi. Insya Allah kita akan mulai start di tahun ini. Mohon supportnya, mudah-mudahan bisa selesai di tahun ini untuk akreditasi, baik via daring maupun via tatap muka. Akreditasi pun sama. Dan kami ada agenda besar bahwasanya tahun ini kita ada perluasan areal sekolah. Pada tahun ini target kita membebaskan lahan dekat dengan sekolah kami, masih sejajar, kurang lebih ada 300 meter dari sini, hampir 3.500 meter persegi. Kami membuka donasinya bagi pada para abi dan umi. Bila mana ingin investasi akhirat, silahkan menghubungi bagian sekolah ataupun menghubungi ke para pimpinan yang ada di Al-Wildan Islamic School 2 Bekasi. Baik, abi umi, rasanya kami cukupkan pada slide perkenalan terkait dengan proses pengenalan sekolah, dan mudah-mudahan setelah ini para walas bisa menyapanya lebih teknis. Insya Allah slide kami akan kirimkan di masing-masing grup wali kelas. Syukron, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf sebelumnya. Kami tutup acara ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz Agus Haryono yang sudah memaparkan tentang dalaman sekolah dan juga tentang pengenalan guru-guru di sekolah, pimpinan sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Agus Haryono dapat kita serap dengan baik, dapat dimengerti oleh ibu dan bapak yang ada di rumah sekalian. Dengan itu sampailah kita ke penghujung acara, yaitu kita sudah ke penutupan. Kurang lebihnya kami dan sekolah mohon maaf jika ada kata-kata yang salah datangnya dari kami, dan jika ada kata-kata yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman sekalian, adik-adikku yang ada di sekolah, yang ada di rumah, tetap semangat, jangan pernah putus asa. Ukirlah cita-citamu setinggi langit. Raihlah mimpimu dengan bagaimanapun situasinya. Insya Allah kesungguhan, keberhasilan sesuai dengan kesungguhanmu. Dek, teman-teman sekalian, tolong semangat dan jangan pernah putus asa. Dan ibu bapak sekalian, mohon doanya dan mohon semangatnya ke kami juga agar semuanya bisa bersinergi dan bersambut dengan baik. Kita akhiri. Sebelumnya kami mohon maaf, mungkin ada sesi foto walaupun dari daring. Mungkin yang belum mengaktifkan fotonya atau videonya tolong diaktifkan terlebih dahulu agar kita bisa sesi foto bersama. Diaktifkan saja videonya. Diaktifkan saja videonya.
Sudah? Ya, videonya. Mungkin sebentar ya, menunggu yang lain itu siap-siap foto buat dokumen apa buat apa? Dokumentasi. Ya. Ada 3 slide di sini berarti ada 3 foto insya Allah. Itu saja. Sini boleh sebelah sini. Apaan enggak? Ini nih cabai. Pisau balak bapak kok mobil. Ya. Terus ini. Udah ini mami. Ya. Udah bawa kali. Hitungan 3, semuanya siap. 1, Cuma 2, 3 ya. 3. Ya. Sama sebentar. Disimpan dulu ya. Nyalain lampu dong. Yang kedua, hitungan 3, 1, 2, 3. Slide ketiga, belum slide ketiga. Bentar ya. Slide ketiga, ya. Sudah ya? Cukup insya Allah. Kayaknya sekali aja. Oke, dan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Syukran Ati Umi. Barakallahu fikum. Boleh.